Operasi SAR terhadap penumpang kapal motor Nurul Salsang yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Rabu 15 Juli 2026 lalu terus dilakukan. Bahkan Basarnas Makassar meningkatkan skala operasi pencarian itu. Basarnas menambah 2 alat utama pencarian dengan mendatangkan KN SAR Punta Dewa dari Basarnas Maumere bersama 15 personel, serta KN SAR Pacitan dari Basarnas Kendari bersama 28 personel. Area operasi pencarian juga telah diperluas menjadi 448 nautical mile persegi atau 1.537 km persegi dengan membagi penyisiran menjadi 2 Search and Rescue Unit atau SRU. Di mana SRU pertama menyisir sektor seluas 140 nautical mile persegi atau 480 km persegi di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Matalang. Sedangkan SRU kedua menggunakan KN SAR Kamajaya 104 untuk menyisir sektor seluas 308 nautical mile persegi atau 1.057 km persegi hingga ke Selat Makassar. Menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, operasi pencarian di lapangan menghadapi kendala cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi yang memperlambat penyisiran di lokasi. Dan sampai saat ini pencarian masih nihil. Kami juga masih menunggu informasi dari KN Kamajaya. Namun nanti pada pukul 12 tadi dari KN Pacitan dari Basarnas Kendari menuju ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Dan pada pukul 15.00 dari Punta Dewa, dari Maumere, juga melakukan pencarian, akan menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Nanti apa-apa kendala yang kami hadapi saat ini masalah cuaca. Memang cuaca yang saat ini di Selayar kurang bagus, ombak 1 sampai 2 meter. Dan juga untuk tanda-tanda sampai saat ini kami hanya kemarin mendapatkan pelampung yang diduga milik korban atau penumpang yang ada di KM Nurul Salsa ini. Adapun pergerakan yang dilaksanakan itu juga dari VTS Mataram, Selayar, dan juga VTS Makassar. Dan juga sudah dibantu dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Selayar, dari BPBD, dari PMI, dan juga dari Dinsos, melakukan koordinasi bersama pemerintah setempat kecamatan yang ada di pulau-pulau tersebut untuk memberikan informasi kenelayan yang melakukan aktivitas di sekitaran LKK agar bisa melaporkan kondisi. Apabila menemukan korban akan melaporkan di posko, karena kami membuat 3 posko, yaitu 1 posko yang di Makassar dan di Selayar dan juga di Pulau Jampea. Tim SAR juga membuka 3 posko informasi yakni di Makassar, Selayar, dan Pulau Jampea untuk memudahkan kerabat korban mengetahui update terbaru pencarian. Keluarga korban pun mendatangi posko tersebut untuk mengetahui perkembangan pencarian. Operasi SAR itu sendiri melibatkan Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan juga nelayan. Hingga hari keempat pencarian dari total 78 penumpang telah ditemukan 57 orang dalam kondisi selamat, 1 orang meninggal dunia dan 20 orang penumpang masih hilang. Wandino Jeng, Unhas TV.